Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan 8. Saya ulangi, Keluaran pasal ketiga ayat yang ke-7 dan 8 berkata, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Nah, saudara-saudara, kali ini saya ingin berbicara tentang dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang memakan waktu selama kurang lebih 40 tahun berputar-putar di padang gurun dengan Musa sebagai pemimpin mereka, sudah tidak asing tentunya bagi kita. Tetapi apakah kita mengetahui bahwa kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan perjalanan panjang yang luar biasa itu merupakan gambaran kehidupan rohani kita, orang-orang percaya yang ada di dunia ini yang sedang berjalan menuju ke dalam kerajaan sorga. Untuk memahami hal ini saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk merenungkan sejenak. Tanah Mesir terletak dekat sungai Nil yang terdiri dari dua bagian. Sebelah utara yang disebut Delta Nil atau Mesir Bawah, dan sebelah selatan disebut Mesir Atas. Tanah Mesir merupakan salah satu tempat peradaban manusia yang tertua dan menarik di permukaan bumi ini. Peradaban Mesir ditandai dengan banyaknya bangunan, patung pahatan, dan piramid-piramid yang termasuk dalam urutan pertama 7 keajaiban dunia. Kesuburan tanah di sepanjang pantai sungai Nil membuat tanah Mesir berlimpah dengan hasil pertanian yang luar biasa. Dengan adanya pembangunan kota, seni pahat patung, pertanian yang hasilnya berlimpah luas, aktivitas kehidupan keagamaan yang ditandai dengan penyembahan kepada dewa matahari atau Re, dewa seniman atau peta, dewa dunia kekekalan atau Osiris, dan istrinya dewa Isis sebagai dewi kesuburan, dan anak mereka Horus sebagai dewa terbitnya matahari dan dewa-dewa yang lainnya. Maka saudara-saudara, Mesir dapat dikatakan sebagai pusat peradaban yang luar biasa pada zaman itu, tak tertandingi oleh bangsa manapun di dunia ini. Itulah sebabnya, saudaraku, Mesir seringkali ditafsirkan oleh para ahli kitab sebagai lambang dari dunia ini, di mana terjadi segala macam aktivitas manusia, termasuk perbuatan-perbuatan dosa yang keji di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, tak berlebihan bila saya juga menggambarkan Mesir sebagai kehidupan duniawi. Semua dosa, semua kejahatan, semua kekejian ada di sana saudara-saudara. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bangsa Israel harus ada di Mesir? Pada awalnya saudaraku, Abraham dibawa oleh ayahnya Terah dari Ur Kasdim pindah ke Kanaan dalam Kejadian 11 ayat 31. Terah kemudian meninggal dalam perjalanan ke Haran. Sesuai dengan perintah Tuhan, Abraham meneruskan perjalanan ke Kanaan. Akhirnya ia menetap di tanah Negeb.
Karena terjadi kelaparan yang hebat, maka Abraham pergi ke Mesir. Namun ia kembali lagi ke tanah Negeb di kemudian hari. Abraham memperanakkan Ishak dan kemudian Ishak memperanakkan Yakub. Pada zaman Yakub inilah kembali terjadi masa kelaparan yang hebat selama 7 tahun lamanya. Akhirnya keluarga Yakub pindah ke Mesir karena di Mesir ada Yusuf, yaitu anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudara Yusuf. Dan ia sekarang telah menjadi penguasa yang sukses di tanah Mesir. Nah, di tanah Mesir inilah kemudian bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, beranak pinak dan bertambah banyak. Dan dalam perjalanan berikutnya ketika Yusuf meninggal dan Raja Mesir yang baru yang tidak mengenal Yusuf memimpin Mesir, terjadilah penindasan besar-besaran atas bangsa Israel di tanah Mesir. Israel diperbudak sedemikian rupa oleh Mesir sehingga mereka tidak berdaya sama sekali. Hidup mereka merana, hidup mereka menderita, hidup mereka hancur, bahkan tidak punya pengharapan sama sekali. Dalam situasi yang demikian saudara-saudara, tak ada seorang pun yang bisa melepaskan Israel dari perbudakan yang hebat itu di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, tanpa kita sadari apa yang terjadi terhadap bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir itu merupakan gambaran kehidupan kita sebagai manusia, di mana kita juga seringkali diperbudak oleh dunia ini. Kita diperbudak oleh berbagai-bagai hal. Kita diperbudak oleh keinginan-keinginan kita yang jahat. Kita diperbudak oleh nafsu-nafsu duniawi. Kita diperbudak oleh berbagai-bagai ikatan dosa yang begitu hebat mengikat hidup kita, yang menyebabkan kita tidak berdaya, yang menyebabkan kita hancur, yang menyebabkan kita hidup di dalam penderitaan. Bahkan atas hal itu saudara-saudara, manusia tidak lagi punya harapan untuk dapat melepaskan diri mereka dari berbagai-bagai perbudakan duniawi atas hidup mereka. Semua itu terjadi karena apa? Karena kita diperbudak oleh dunia ini, saudara-saudara. Dalam kondisi yang demikian, saudaraku yang dikasihi Kristus, tidak ada solusi, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, saudara. Namun bersyukur kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita punya Allah yang mengingat penderitaan kita. Kita punya Allah yang tahu situasi yang kita hadapi. Itulah sebabnya kemudian Tuhan mengirimkan Musa kepada bangsa Israel agar mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah yang diberkati oleh Tuhan, gambaran kerajaan surga, gambaran kerajaan Allah yang kita nikmati di dalam Kristus Yesus. Pun demikian kita saat ini, saudaraku, ketika kita ada di dalam penindasan dosa, penindasan kuasa kegelapan, dan berbagai-bagai ikatan duniawi, saudaraku, tidak ada yang bisa melepaskan kita. Namun kita punya Kristus yang mengasihi kita, yang karena kasih-Nya kemudian menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa, dari ikatan-ikatan kuasa dosa, menuju kehidupan yang merdeka, dan bahkan kita diberikan janji kehidupan yang kekal abadi di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kita adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Karena tadinya kita adalah orang berdosa, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang hidup di dalam berbagai-bagai ikatan dosa dan penderitaan. Namun Allah dengan kasih-Nya menyelamatkan hidup kita. Nah, sekarang kita menjadi ciptaan yang baru, saudaraku. Kita memiliki pengharapan yang baru. Oleh sebab itu jangan tinggal lagi di Mesir. Oleh sebab itu jangan menoleh lagi ke Mesir, saudara-saudara, melainkan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang sudah disediakan oleh Allah. Ada pergumulan memang, ada situasi-situasi yang tidak mudah untuk kita lewati, seperti orang Israel yang berputar-putar di padang gurun itu, saudara-saudara. Namun percayalah bahwa Allah yang setia, yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir, Dia pasti akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu, karena tanah perjanjian menantimu di depan sana.
yaitu tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah tempat saudara. Dan tempat itu hanya diberikan kepada mereka yang dengan setia dan menyelesaikannya dengan tetap percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, haleluya saudaraku. Kita bersyukur karena Allah senantiasa menyertai kita. Tantangan memang banyak, pergumulan memang banyak, namun Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita agar kita sampai ke tanah perjanjian, yaitu surga mulia yang kekal abadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan pujian dan syukur karena kasih-Mu yang besar sehingga Engkau memanggil kami dari tanah Mesir, dari kehidupan lama kami menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, menuju kepada surga yang mulia, kerajaan Allah yang abadi. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah agar kami dapat melewati perjalanan yang panjang ini sampai kami masuk di dalam kerajaan surga yang Engkau sudah janjikan kepada setiap kami, orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Suara bersamamu.